itu sulit. Karena mereka andalkan lead gamenya memang di Kadera. Tapi masalahnya EVOS Glory juga suka kayak gitu gak sih? Kalau misalkan kita ngomongin soal Geek Farm terlalu banyak magic, EVOS Glory malah lebih suka kalau lebih banyak physical. Betul. Terakhir tuh mereka bawain Cloudcon dengan Angela, terus mereka nutup magic damage itu bareng sama true damage dari Alpha. Jadi mereka bikin musuhnya tuh mandi true damage dengan Alpha dan Angela itu. Tapi planningnya mereka jalan, Be. Jalan. Itu problemnya. Karena hero-nya hero early kebetulan. Early tadi pun sebenarnya geek kuat loh, Be. Kayak gue tadi sempat Kuat sekali. bertanya-tanya kenapa nggak makan aja Dreamsnya bareng sama Ray. Iya, tapi masalahnya kayaknya damage-nya masih kurang cukup. Dan kalau Oke. kita ngelihat bagaimana kehadiran dari Ray, fokus ke objektifnya juga nggak bisa dimaksimalkan. Jadi kayak dua faktor ini nih yang membuat Dilema gameplay kali ya. dari early game-nya Geek Farm tuh nggak jalan. Tapi Oke, Agen KB, jawab pertanyaan saya. Damage yang tidak cukup, apa Ray-nya tidak pede untuk bisa menumbangkan Minotaur tersebut? lebih fokus ke mungkin skill shotnya nggak maksimal juga sih. Beda objektifnya Beda juga nggak objektif sih? juga. Iya, Kayak Ray-nya iya, di Turtle ketika mungkin teman-teman dari Geek Farm pengen fokusnya ke Minotaur. Sementara Minotaurnya di mid lane. Jadi ini dua fokus yang berbeda. Oke, oke. Dan Kurang mungkin dua connect call ya. yang berbeda. Bisa. Harus emang perlu connection juga. Connection. Dan iya, Nathan first pick kembali. Lagi. Wah, Melepaskan ini- lagi Xborg. Wow, cuman kalau memang Xbox sama Nathan, gue make sense gitu di kepala gue masih masuk gitu, Be. Karena burst. Iya, Viraganya tuh bakal lepas terus dan ada komen juga dari Brands nih. Kita pokoknya cari menang. Lawan siapapun kita lakukan Ini yang dia terbaik. mental yang bagus. Ya karena Siapapun. siapapun yang menang di sini langsung ada di posisi yang aman. Ya, Langsung naik ke papan tengah soalnya. Dan bahkan Geek, sorry to say, Geek Fam harus bener-bener khawatir karena dia makin tenggelam dan terpendam ke arah bottom klasemen. Ya, harus ada satu draft yang benar-benar jadi draft changer untuk di game kali ini. Apalagi melihat 40% draft dari EVOS Glory yang muncul juga ini kebetulan yang menangin di game 1 loh. Dan bahkan ini harusnya kemungkinan besar feeling gue adalah dia ngambil take over karena Xbox-nya. di naik pick. Bisa jadi harusnya. Oh enggak, mereka langsung mau buru-buru untuk amanin late game momentumnya Florin dan Baxia. Wah, Ini udah bakal kuat banget untuk Nathannya ketika diberikan space. Tapi pertanyaannya berarti kalau kayak gini, chance untuk ban terhadap Faramis terbuka dengan sangat lebar. iya. Jelas ya tim fight jangka panjangnya bakal ditutup nih dari midnya. Wah itu senyuman yang sangat meyakinkan dari Fluffy Ray. Iya lagi nge-spam Xbox, dia lagi udah sampai Jakarta Pusat kan dari Xboxnya. Wah Jakarta Bentar Pusat lagi tuh. masuk Indo kan. Bener. Fluffy itu kemarin gue cek, dia kalau nggak salah nomor 3 Gang Delima 1. Gang Delima. Bener. Tunggu dulu. Jauh juga tuh ya GH-nya. Gang Delimanya di EVOS Glory. Ini tempat bapak kayaknya ya, Gang Delima ya. Jauh Dia tuh kan ya. Dia nomor di sana, 3. Pak. Nomor 1 masih ada KB, nomor 2 masih ada saya. Oh gitu. di situ. Oh, saya langsung nyerah aja boleh sih sebenarnya. Kalau dikasih opsinya kayak gitu. Tapi Faramis kembali lagi langsung di ban juga Ya, nih. tim sesuai. fight. Karena Florin dan Faramis kalau misalkan bareng sama Nathannya bener-bener bakal jadi main karakter Mobile Legends sesuai dengan lore-nya. Hyper carry. Hyper carry gold lane. Hyper Carry Godland ditambah lagi kita tahu di mana di sini Aboy juga Novarianya sudah ditutup, nggak akan bisa bermain dan membuka vision. Cukup khawatir juga karena memang Florin kita tahu bermain front to back dengan support system yang kuat, tapi ingat boost juga cukup berbahaya. Ya. Untuk beberapa belakangan saya lihat Setuju, boost agak setuju. cukup berbahaya dengan memang tidak bisa dipungkiri Karim menjadi salah satu dealer damage yang wah nggak bisa dibendung sama model-modelan kayak support-support seperti ini. Ya, tapi kalau kita ngomongin soal Kari, malah di sini chance untuk Kari kajanya kebuka dengan sangat lebar semenjak ada Florin. Kayak mereka bisa loh untuk mematahkan setup teamfight 5-nya Pick teman-teman over. dari Geek Farm. Makan Jadi pick terus. off itu harus jadi benar-benar senjata utamanya. Ya kita mungkin kilas balik lah. MPL lagi-lagi MPL ganjil. Season 11. Ya. Itu Dreams dengan kajanya. Waktu itu mungkin mid lanernya bukan Cloudcon. Mid lanernya pada saat itu adalah Hijume. Dia suka banget untuk bawain kaja bareng sama Faramis. Dan itu counter setupnya luar biasa. Iya. Dan sekarang memang ketika nggak ada Faramis bisa jalan dengan baik juga. Walaupun memang agak susah ya dengan adanya foto nanti Iya. di Florinnya. Itu bisa nahan juga loh sedikit demi sedikit loh counter. Tim band. Itu dia. Itu bandnya bagus banget. Khawatir di sini. ya, masih khawatir ya. Tapi itu band yang menurut aku bagus banget karena Iya. memperkirakan pick over nih bagus banget sih untuk sampai saat ini. Karena suppress ya kita bicarakan. Ya. Tapi kalau kita ngomongin Chow, Dreams juga sempat main Chow. Dan apakah bakal dibawakan? Karena kalau dibawakan di sini Purify bakal secure banget untuk Baloyski. Dan kalau misalkan dia membawakan satu buah Purify, malah last pick-nya bisa ke Cloud nih dari Brands. Ya, dilematik sekali dikejar. Dilematik banget Gak bisa soalnya. kabur kemana-mana, apalagi kita tahu ada Xbox di sini. Apalagi apa? Jangan-jangan ngambil MMA dulu. Last picknya nanti bisa bawa Mino lagi kan? Ya makanya Roger dulu. Dan jangan Chaser lupakan kan. Angela ya. Angela juga masih open loh. Ini kalau misalkan Angela masih mau dibawakan sama teman-teman dari EVOS Glory sih. Wah. Adu heal ya, adu setup jadinya.
ini bakal adu badan aja untuk Baxia dan juga untuk Fredrin ya. Yang lebih gue khawatirkan di early game gold lane-nya sih. Takutnya Kadera nggak punya space kayak tadi. Oke, di press sama Roger berarti. Iya, Iya, pas habis akan mainnya. Ini hero early soalnya, Ruby lagi harusnya yang bakal dibawakan. Ini hampir sama semuanya, tinggal di Aboy-nya. Iya. Karena Novaria di ban, Lilia di ban, Faramis di ban, ternyata masih Vexana. Yes, bertukar ke arah Selena dan juga ke arah sosok kali ini Florin yang menjadi pilihan utama. Oke, ini kalau ngomongin soal team fight jangka panjang. Iya oke, Geek kuat banget. Front to back Geek juga enak banget. Dia punya 3 efek sisi, secara nggak langsung 4 bahkan. Sama Florin ya. Tapi kalau early game-nya nggak bisa jalan kayak tadi, menurut gua bakal sama aja sih, Be. Iya ya makanya, tinggal gimana untuk momentum early sampai mid game-nya dulu. Lagi-lagi ya, draft dari Geek Farm ini early game banget dan harus menciptakan space yang luas bagi Nathan dari Cadera. Karena kalau Nathan yang gak dapetin space, percuma. Dia bakal ke-press terus sama Rogernya. Apalagi kalau misalkan di sini Brans bawain lagi-lagi ya basic command emblem. Oke, Minotaur lagi kah? Minotaur Jawabannya, lagi. ya sama. Sebenarnya konsepnya bakal diboke tadi, Be. Nggak bakal dikasih jalan, paling di screening sama Baloyski di awal. Tapi itu space buat Brandsnya jadi lebih fat. Draft picknya 80% sama. Iya. Hanya pembedanya di satu hero dari masing-masing tim. Geek Farm kayak nggak mau kalah otot untuk di early game-nya, makanya mereka bawa Florin. Dan nantinya siapapun pembawa bunga dari Florin harusnya bakal menuju ke Nathan. Itu bakal ada piece damage tambahan dan itu yang bakal membuat nantinya Nathan lebih powerful di laning. Di awal langsung ke Nathan nih, bukan ke Baxia dulu nih. Kalau ke Baxia kayaknya mungkin di 2 menit awal. 2 menit awal ya. 2 menit buat awal bantu butuh sih. Sampai turtle lah ya paling nggak ya. Mempercepat Baxia juga dengan farmnya. Oke, cukup menarik juga. Tapi ya kita akan lihat eksekusinya bakal manis atau malah sama kayak game pertama. Ditahan dan akhirnya dibalikin sama Evos. Manis atau tragis. Tentunya Geek Farm yang lagi kesulitan di papan bawah. Karena mereka butuh poin kemenangan kelimanya untuk menaikkan standar lagi di MPL. Yes, Geek Farm satu kaki sudah berada di lubang macan. Tapi dia masih bisa merangkak maju ke atas dan memecahkan kemenangan yang kedua. Tapi EVOS Glory tidak akan meninggalkan dengan diam dan mereka ingin melaju ke klasemen tengah MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke lane of down. Oke, game kedua nih, match point ya. Penentuan juga nih, 1 poin lagi untuk EVOS memenangkan match mereka kembali. Dan Geek, mereka ada di papan bawah dan dia nggak boleh lengah sama sekali. Mereka harus bisa paling nggak menyamakan kedudukan terlebih dahulu. Ya, early tempo lagi-lagi perlu diperhatikan oleh teman-teman dari Geek Farm ketika ingin memaksakan menuju ke game yang ketiga. Tapi sepertinya Cloud dan juga Dreams kayaknya lebih nyatu sekarang ya. Nggak ada yang misah sedikit-sedikit karena mungkin melihat potensi early ganking yang bisa diciptakan oleh Geek Farm. Mungkin Ray dan juga nanti Baleski akan lebih connect di early game sehingga membuat mereka bisa lebih ofensif untuk di 2 menit awal. Namun kalau lihat dari emblem ternyata Brands memilih Assassin Emblem. Wow. Thunderbelt kah build-nya? Waduh, dia benar-benar ingin nge-burst banget ya Profesor. Oh galak dia berarti ya? Galak. Dia bawa Master Assassin soalnya. Sementara untuk Cadera dia bawa Bargain Hunter. Karena dia kayaknya mau langsung bikin ini sih Holy Crystal. Setelah dia menyelesaikan Starlium Sight. Iya, menarik juga. Sementara untuk look dia full factor emblem ya dengan Firmness. Ada vampir juga dari Festival of Blood. Ini enak sih untuk sustain jangka panjang dan tambah Florin juga makin gila. Oke, kalau ngomongin sustain memang kita lihat Geek Fam sangat sustain untuk kali ini. Tapi ingat di arah bottom lane Ray gak boleh sedikit pun terpressure dan dia tidak boleh bermain dengan api. Ingat, dia gak boleh bermain dengan api karena turtle yang pertama ini menjadi sebuah kesempatan untuk Kadera bisa lebih sustain di laning ya Profesor. Ya kalau kita ngomongin bermain dengan api ya sebenarnya sekarang harus diperhatikan juga ganking powernya. Lihat di bawah. Ini bakal lebih offense dan di top lane. Dan bakal lihat Prans. Satu lawan dua. Ada Purify, 1 lawan 2 Prans. Walasin Prans. Oh my God. 1 versus 2 distraction yang dilakukan Prans. Almost it's never enough. Wow, galak banget. Tapi ternyata jelas ya karena balonnya ada di atas, turtle-nya bisa didapatkan secara free oleh teman-teman EVOS Glory. Iya, pertukaran secara jumlah. My God, mereka mau zoning out. Mereka mau bikin miss kita bahkan unoffended yang dikeluarkan tebakan the power of retribution. Flavi. Tidak ada yang berhasil, Flavi. Mereka berhasil mendapatkan orange buff, keuntungan yang luar biasa dari sisi bottom lane dari tim EVOS. Sedangkan memang Brands harus mulai dari nol lagi. Iya, tapi ya Brand sebenarnya karena bawa Master Assassin ya, thanks to Baloyski sebenarnya karena ada di sana. Kalau misalkan nggak ada, Cadera udah pasti bakal kena solo kill di situ. Dan ini kayaknya bakal 24 jam sih, Be.
dari Florin ya, dia akan bantu terus. Dia akan tempel terus caderanya. Jangan sampai nanti caderanya bisa ke pick off. Karena memang dari hero powernya di early. Roger jelas dia win jauh banget. Tapi masalah utamanya kalau misalkan Florinnya terus-terusan ada di gold lane, bakal berat banget untuk Geek Farm karena turtle-nya bakal diambil terus. Oh, flicker trigger. Dan Cloudkill di sini masih memiliki Atom Knockout. Lihat para pasukan dari tim EVOS, mereka mengungguli dua laning lainnya selain gold lane. Makanya make sense banget kalau buat Geek Farm sekarang juga di bawah menit yang kelima mereka harus menghancurkan turret di gold lane. Wajib. Tapi masalahnya kita tahu sendiri di 2 patch lalu yang namanya turret outer di gold lane itu punya damage reduction 35%. Jadi bakal kuat banget untuk Brans berada di dalam turretnya juga. Tapi jujur ya, gerakan dari Ray ini benar-benar kalah jauh sama Anavel loh. Iya. Anavel tuh selalu ngebuka rotasinya dan gue ngeliat malah Ray yang nge-follow gitu loh. Oh Anavel ke atas, ayo kita jalan ke atas. Aksi Secara nggak langsung reaksi kayak gitu. Aksi reaksi. Jadi kayak belum ada move dari Geek Farm yang bener-bener bold. Bener-bener nunjukin bahwa mereka ingin mencoba untuk melakukan sesuatu. Iya, Mereka lebih ke nunggu di sini. Entah mirroring mungkin gitu yang kalau memang nggak bisa di fight di awal ya oke, dia ambil gold lane-nya misalkan. Ini nggak ada sama sekali dan lebih banyak nungguin respawn time dari creep jungle bahkan. Atau jangan-jangan ini kayak wasted gitu loh. Dia udah mikir kalau wasted kalau misalkan gengki ke export. Jadi kalau seandainya mirrornya ke XP itu bakal rugi gitu loh. Oke, tapi lihat di depan sana Kadera fokus menuju ke arah gold plating. Full gold plating. Yang dimiliki Kadera dan bahkan dengan ingin mendapatkan turret di arah top lane masih terlalu jauh untuk saat ini. Itu deras banget sih tadi, lumayan banget buat Kadera. Ya masih bertahan dari turretnya tapi balik lagi bayarannya adalah turtle. Didapatkan secara free untuk EVOS. Ini turtle yang akan menompang lagi bagaimana Brans dengan power defense-nya yang tersisa. Modal Windtalker loh melawan yang kali ini sudah jadi untuk Feather of Heaven. Dan teamfight mungkin akan dipaksakan setelah turret hancur. Oke, tapi nampaknya kali ini para pasukan dari tim EVOS mereka harus merelakan top turret ya. Karena memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan the best yang dilakukan Kadera membuat setidaknya Geek Farm sudah ada dapat satu turret di arah top lane. Oke, cukup menarik ya. Gue pikir tadi bakal bagi orang loh dari EVOS Glory-nya di turtle kedua. Ternyata enggak, mereka memang mau secure dulu objektifnya. Dan di mid lane. Oke, Ray. Damage-nya masih belum cukup. Ditambah lagi dengan para pasukan dari tim EVOS. Kali ini mereka agak sedikit terpressure di arah gold lane-nya. Brans tidak mengungguli gold. Dengan adanya 2 turtle didapatkan mereka masih ketinggalan. Ya tidak terlalu banyak, 100 gold saja. Tapi ini cukup berimpact untuk Brans. Yang mungkin kalkulasi di antara yang lainnya Brans paling kecil. Ya, secara individu memang dia yang paling unggul lah untuk di EVOS Glory sekarang. Dia pegang 3.400 gold, tapi caderanya ini karena dia dapat full platingan dari gold shield turret, ditambah turretnya juga hancur di tangan dia, otomatis dia ada di 4.100 untuk goldnya. Wah ini udah enak banget ya. Apalagi Hero Snowball yang di awal punya gold. Wah itu dahsyat banget tapi lihat EVOS. Oke, Retribution dipaksa menuju ke seorang Kadera. Kadera sekali dengan Purify Gaming dan Anavel. Menahan semua damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Merespon dengan sangat cepat membayarkan kembali utang yang dimiliki dari Brans di arah top lane. Tapi ini adalah salah satu petunjuk kalau kemungkinan besar invasi jungle besar-besaran akan terjadi. Oke, Retribution terpaksa keluar tadi ya untuk nge-secure purple buff-nya juga. Dan lagi-lagi Anavel memimpin rotasinya dengan cukup baik bahkan. Ya, selalu dia yang jadi opener untuk tim fight-nya dari EVOS Glory. Selalu dia yang membukakan map agar nantinya teman-teman dari Geek Farm yang harus respon apa gerakan dari EVOS Glory. Sekarang turtle selanjutnya, turtle yang ketiga yang cukup penting. Karena kalau Ray lepas lagi di sini posisinya, nggak mustahil kalau Cadera bakal disusul. Oke, mereka mulai menangkap Ray, tapi kali ini masih terlalu jauh di depan sana. Belum ada yang bisa melihat Gogi. Power is coming. Benar Fury berhasil menutup karena Ray. Flavi akan membakar dan Ray bermain dengan api. Hilang the power of Retribution dari Geek Farm. Again and again. Perfect Turtle kah? Akan didapatkan EVOS yang chance-nya berada di 90% didapatkan oleh mereka. Bahkan Ray yang paling keras pun ditambah dengan heal-nya Baloy masih bisa ditumbangin juga. Itu kalau dia bawa full tim, itu bakal lebih bahaya lagi dari EVOS. Dan sekarang lihat turtle-nya free. Yes, perfect turtle lagi untuk EVOS. Oke, dengan perfect turtle yang dimiliki dan bahkan Luke akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Press forward-nya, kali ini damage yang masih belum cukup. Tapi Anavel memaksa ke arah dalam. Karena dia tahu dengan adanya sistem support yang standby on position menuju ke arah bottom lane. Tapi nampaknya keraguan itu dipanggil kembali dan ada sebuah komando dari pasukan EVOS memanggil mundur para pasukan yang ada di arah bottom lane. Ya, dan sekarang kayaknya bakal setup ulang lagi karena kalau kita lihat dari itemnya, Cadera udah lumayan oke. Dia udah punya Starlium Sight dan bahkan dia punya regular spear, ada tambahan untuk attack speednya. Sehingga permainan front to back sangat mungkin untuk dijalankan semenjak Baloski punya Flask of the Oasis.
Tapi masalahnya untuk tim fight jangka panjangnya, EVOS Glory secara individu lebih unggul. Lihat 1.400 gold bukan tanpa alasan. Perfect Turtle bener-bener bisa ngegendong the whole team. EVOS Glory secara 1 lawan 1 pasti bakal lebih unggul kalau misalkan dibandingkan dengan Geek Farm. Dan jangan lupa nih Flash of Dosis di item pertama untuk Dreams. Ini bakal antisipasi lagi burst damage dari misalkan Kadera nanti mau all in ke bagian depan. Itu bisa selamat loh dengan 1 heal dari Minonya Dreams nanti. Iya, adu heal ya untuk anti burst juga kan. Flask of the Oasis, item yang cukup membantu juga. Kalau kita ngomongin soal lagi-lagi Ray yang harusnya bisa bermain ofensif di early game, tapi kita nggak lihat ofensivitas itu. Nggak ada. Dan bahkan dia yang dimakan dari tadi, dia yang bakal jadi korbannya terus. Entah dengan Disperse Storm, Minon Fury, dan bahkan basic attack dari human formnya Roger. Karena kita udah sempat dengar Lin bilang kalau rotasinya kali ini dipimpin Annabelle lagi dan lagi. Iya, dari Di awal. mana Ray cuma bisa nge-following up Annabelle. Nggak ada mirroring, nggak ada sedikit inisiasi, nggak mau masuk nabrak ke belakang. Atau gambling sekalipun nggak ada Lim di sini. Iya, bahkan kayak trade objektifnya pun gak kelihatan dari awal. Tapi ya, balik lagi nih dengan gameplay seperti game pertama, front to back. Ini mengandalkan look banget dan gue rasa sekarang kalau memang Geek bisa lebih cepat untuk mainin gameplay front to back kayak di game pertama, kayaknya masih bisa nih. Soalnya kalau yang game pertama tadi udah agak telat kan, udah sampai kalah objektif dan kalah gold jauh banget. Ya, dan atau bahkan mengubah formasinya dari Geek. Biarkan caderannya yang fokus farming di bottom lane. Gak apa-apa kasih Lord ke EVOS Glory karena kalau power defense, ini ada Nathan, ini ada Cadera gitu loh. Oh, Fluffy. Bakal coba ditabrak, masih ada Viraga Armor di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS Glory nampaknya mereka harus tahu Fluffy tidak bisa memegangin kaki dari seorang Ray. Dan membuat para pasukan dari tim Geek Farm akan lebih leluasa pergerakannya. Tapi Cloud, dia jangan sampai termakan. Dia adalah salah satu sosok yang sangat dipentingkan. Dengan adanya belum di sana dan bahkan Dreams gagal diselamatkan. Membuat para pasukan dari tim Geek Farm berhasil melakukan satu tapi out of nowhere press form. Berhasil membuat Ray tumbang. Damage yang sangat besar dari seorang Kadera bahkan Brans bersama dengan Annabelle harus mundur ke arah belakang. Belum ada yang bisa menahan sama damage yang diberikan dari seorang Kadera. Tapi distraction from Cloud. Ini yang membuat Lord tidak berhasil diambil oleh Geek. Dia memilih ke arah tengah, lebih memakan menuju ke arah mid turret. Tapi lihat, Fluffy semaksimal mungkin mencoba untuk menahan damage yang diberikan Kadera. Offside! Dan Kadera tepat di sana. Menangkap Kadera sendirian dan bahkan lo ketumbang. Kadera gak ada lagi jalan untuk pulang karena ini berbeda dengan sebelumnya Kadera with Purify. Wow, menyisakan 2 member nih. Ray yang baru hadir kali ini datang lagi namun Lordnya bisa langsung di all in. Bakal dikontes tampaknya oleh Geek. No Kadera, kali ini no party. Para pasukan dari tim EVOS masih terlalu kuat untuk bisa dimakan depan. Lihat poking damage from Cloud. Membakar ke arah belakang. Paloisky nggak bisa masuk lebih depan lagi. Ray, ingat kalau dia masuk ini akan menjadi sebuah bencana untuk dirinya dan merelakan kesempatan untuk mendapatkan lot adalah keputusan sangat tepat. Cloud versus everybody. Kita lihat Minon Fury menutup ke arah seorang Ray dan tidak ada lagi kontes yang bisa dilakukan. Palang pintu dari EVOS Glory Fluffy tidak bisa tertembus sama sekali bahkan dengan bantuan Cloud dan juga Dreams. Lordnya menjadi milik EVOS dengan cukup free. Itu movement mahal dari Cloud. Dia ngezoning 2 pemain Baloisky dan juga Aboy. Dia curi dengan IMU, 1 Eternal Guard dan ternyata 2 terkena knock up airborne. Geek Farm tertahan di dalam tempat yang sempit di area jungle hingga akhirnya mereka tidak mampu untuk masuk ke dalam pit dari Lordnya. Zoning yang luar biasa dari Cloud belum tumbang sama sekali. 4 assist, 100% team fight participation. Membuat EVOS Glory kali ini makin lebih galak dengan Lord pertama yang mereka dapatkan. Lord pertama dengan sangat cepat. Ditambah lagi depan sana Luke akan coba menangkap sosok dari seorang Dreams kembali menjadi pilihan utama. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka sadar tidak ada yang bisa menyentuh Kadera dan bakal lihat Annabelle bocor sekali nampaknya Lim. Ya ini kayaknya yang di depan benar-benar harus Annabelle atau Fluffy aja sih. Dreamsnya nggak boleh lagi karena udah 2 kali kita lihat damage-nya cukup. Dan Dreamsnya belum sempat untuk kebalikin keadaan. Lord masih bisa ditahan. Masih seperti winning condition dari Geek sendiri juga. Kasih Lordnya nggak masalah. Selama defense-nya masih aman, masih ketahan. Iya. Tapi asalkan tidak ada yang terpick off. Karena kalau misalkan dipaksa untuk pick off, kalau ngomongin damage, Cadera punya damage tersebut. Apalagi dia sudah menyelesaikan Holy Crystal. Harusnya untuk 1 tembakan dari Theory of Everything-nya, ini bakal memberikan damage yang tinggi banget. Ya walaupun ke expose juga sebenarnya kan dari Cadera ya. Cuman nggak ada flanker yang pasti bisa langsung nge-burst belakang sih. Jadi dia aman-aman juga. Dan yang pasti ya
Jangan target ke Fluffy sih menurut gua. Dia akan susah kecuali cuma percayain Viraganya doang. Dan bahkan kalau kita ngomongin flanker, yang satu-satunya bisa dibikin ke arah flanker tapi ini riskan sekali ya Brans. Brans Roger. Tapi riskan. Muternya jauh banget sih sebenarnya. Kecuali tim fight-nya di tempat kayak tadi. Menurutku kalau misalkan udah tahu Nathan yang ini nggak bawain flicker, satu-satunya yang bisa flank adalah Cloud. Dan dia punya Winter, dia punya jawabannya di sana. Flicker pun dia ready, dan kalau misalkan ngomongin ambil apa ultimate-nya, dia bisa ambil Bloom dari Baloyski. Wow, tapi ternyata Fredrin ini udah jelas lah ya. Dengan total 5 kali pick 80% di tangan Anavel. Wah 80% bro. gede Ini banget MPL Indonesia 80%. Itu Makanya. angka yang nggak wajar menurut saya Prof. Oke. Tapi lagi dan lagi tidak di-ban juga untuk Fred Win-nya. Makanya sangat wajar sekali EVOS Glory langsung mengamankan di fase pick yang kedua. Oke, dan sekarang dari Geek sendiri mereka nggak boleh terburu-buru juga. Fluffy coba dipecahkan Viraganya. Dan ini udah kerasa banget kerasnya Fluffy. Mau nggak mau harus bawa Kadera sih. Kalau memang mau nge-break dari Viraganya. Kalau ngomongin Cadera, dari tadi Cadera benar-benar di cover full. Jadi nggak ada permainan 4-1 yang bisa berjalan dari Geek Farm selama mungkin kita melihat dari 13 menit game berjalan. Brans benar-benar dikasih, dia bisa space dapetin farming. Tapi EVOS Glory benar-benar belajar ya. Kita tahu gimana caranya Sans waktu itu ngadepin Brans. Kalau misal Profesor sadar. Ya. Sans menangkap Brans ketika dipakai Nathan dengan seluruh pas pam Bransnya. Dengan adanya Valentina, jump in ke arah belakang menjadi sebuah jawaban. Dan itu satu-satunya jawaban untuk saat ini. Iya ya, makanya aku rasa setelah Cloud menyelesaikan Winter Crunch-nya tadi, ini kayak timing yang tepat banget untuk Cloud berjalan dan menangkap ke arah Caderanya langsung. Oke, Fluffy seperti biasa akan coba menahan semuanya yang diberikan bersama dengan adanya immortality yang dia miliki. Tapi Fluffy masih ada di arah belakang, dia bisa sangat besar. Tenangkan! Bersama dengan Minor Murid, no power of retribution. Anavel harus mundur ke arah belakang. Tapi lihat Flash of the also save the day for this time. Membuat Anavel masih bertahan hidup di depan sana. Tapi lihat akan ada pasukan dari tim Geek Farm menangkap Cloud. Gak ada lagi jawaban atas magical damage ke arah backline. Wah, front to back-nya terlalu kuat. Caderannya bener-bener free hit dan gak ada yang bisa nyampe ke bagian belakang. Bahkan Fluffy ketika Cadera ikut kasih damage itu bener-bener sebentar banget langsung hilang Viraganya. Ini benar-benar jadi momentum buat Geek Farm. Mereka bisa men-take over untuk Lord kali ini. Tapi harus menunggu Ray juga karena Anavel. Dia ready untuk maju ke depan. Dan kayaknya target dari Geek Farm bakal ke Hero. Karena mereka mau team fight lagi. Oke, Fluffy bahkan Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang. Dan Anavel cuma memaksa dirinya untuk berada di depan sana. Ray is coming. Sama-sama udah punya power of retribution. Jangan sampai tercuri Geek Farm kali ini. Mereka sedang mengungguli dari power of Lord dan Anavel. Harus mundur ke arah belakang, terperangkap oleh seorang Lord. Dan Geek Farm berhasil mengamankan Lord yang pertama. Wow, dari game pertama sampai sekarang baru kali ini Geek Farm bisa memegang temponya. Bahkan dari segi gold pun kita melihat gold dari EVOS masih diunggulin memang. Tapi nggak jauh nih, sekarang selisih tinggal 1000 aja. Geek Farm dari game pertama tadi di match untuk pembuka di hari Sabtu ini. Belum dapetin turtle sama sekali. Sekali ini dapetin objektif mereka dapetin ke arah Lord. Dan ini adalah Lord pertama yang cukup menguntungkan untuk Geek Farm. Karena mereka punya Nathan dan lagi-lagi Florin ini loh. Yang bakal membuat Nathannya lebih powerful. Dengan bunga yang diberikan karena stacknya udah maksimal untuk di menit-menit seperti ini. Wah, Bunga. udah mau full item lagi nih Nathan. Dia terus Flash of the Oasis. Wow, ini membuat Nathan harusnya sangat kuat. Satu lagi Winter mungkin Blood ya, kalau Wings. mau cari Blood Wings. Blood Wings ternyata, dia mau full damage. Oke, dia safety sih memang. Gak ada yang ke belakang soalnya kan. Gak ada yang paksa dan dia bisa ngasih damage saja. So ini dia Lord Enhance. Untuk Geek Farm sudah menabrak inner turret. Oke, menuju ke arah PS Turret. Inner Turret tidak akan ada rasanya dan pakai para pasukan dari tim EVOS. Mereka akan coba untuk bertahan di depan sana. Damage yang sangat besar dikeluarkan Cloud. Gak ada jawaban untuk ke arah belakang dengan adanya entropy. Membuat para pasukan dari tim EVOS gak bisa menahan damage. Dan mereka lihat betapa besarnya damage dari sosok seorang Kadera. Tak bisa tertahan, tak bisa terbendung sama sekali. Dan bahkan Cloud di sini nampaknya udah mulai harus memikirkan Eternal Guard bisa menjadi jawaban trigger untuk Kadera Purify. Thanks to Cloud yang sempat membayangi dari sisi kiri. Tapi Super Minion di bagian bawah masih ada dan akan dicoba lagi. Akan dicoba lagi, Kadera. Gak boleh masuk terlalu dalam, tapi akan lihat last sisa tim menunjukkan serang Kadera. Fokus defense kembali terjadi, no balance gonna party. Para pasukan dari tim EVOS, mereka memasang Ray Tumba dan pakai Kadera. Brans. Triple kill yang didapatkan Brans, looking for Maniac. Look, daerah tengah akan menjadi santapan dari serigala berbulu domba. Akan menjadi sebuah jawaban, look, where are you going? Nowhere to run. Wow, menyisahkan Cadera sendiri. 5 member dari Macan Putih kali ini siap untuk mendobrak best dari Geek Farm. Satu buah kesalahan yang begitu fatal bisa dimaksimalkan. Lagi-lagi overextend, Geek Farm melakukan 1
satu fatal mistake yang berbahaya. Dan kali ini mereka mampu untuk didobrak dari lini tengah. Oh my god, one straight push Israel karena bakal kamera ditangkap begitu saja oleh... Oh no! Oh no, no, no! Kadera kali ini menjadi tulang punggung keluarga dan dia harus hilang begitu saja. Untungnya super minion tidak ada yang bergerak. Masih terlalu jauh. Fokus ke arah seluruh minion agar tidak bisa maju ke dalam teritorial dari EVOS Glory. Oke, harusnya masih aman dan Geekfam masih bisa bertahan. Min 1 jantung, lurus tadi dari mid sangat-sangat bisa dan bahkan sekarang mau dicoba lagi. Mau dipaksa? Mau dipaksa kembali. Kembali EVOS Glory berada di kanan dari tim pasukan Geekfam ini. Oleh karena pelanggan Lasin Sanditin dan Duar. Ini bencana. Tim fight yang sangat besar ditujukan oleh para pasukan dari EVOS Glory. Tampaknya mereka harus bertahan sedikit. Dreams tidak bisa menahan damage dan dibanyakan semua ke dalam dirinya dan akhirnya membuat dirinya tumbang di arah top lane. Mundur adalah sebuah jawaban satu-satunya dari sang macan putih. Walaupun begini, mereka berhasil mendapatkan 2 best turret. Wow, temponya bisa balik lagi di Geek ini, Be. Ini tapi masalah utamanya adalah kalau dipanjangin lagi tim fightnya Geekfam, mereka bisa pegang kendali karena mereka menang jumlah 4 lawan 5. Dan sekarang Lord Evolve muncul. EVOS Glory cuma punya satu celah, mereka harus maksain team fight ketika ada yang melakukan clear di area top lane. Oke, kalau bicara overextend ini adalah sebuah jawaban sih, bro. Harus mereka overextend kali ini. The Fluffy menjaga gimana caranya Luke tetap berada di garis depan, tapi Franz mendorong di arah mid lane. Lasin Sanity hanya untuk mundur ke arah belakang dan Annabelle ingin beradu retribution dengan seorang Ray. Dan EVOS Glory cuma bisa menjadi support system dengan distraction yang mereka miliki. Wah, hati-hati pokingan damage dari Lord cukup sakit juga dan lihat dimajuin oleh Ray. Oke, dimajuin sama Ray. Annabelle bakal coba untuk gacha dan bahkan nampaknya retribution di tangan oleh Luke. Kan dia bisa menahannya di depan sana. Annabelle sekalipun ter-shutdown. Luke save the day. Para pasukan dari tim EVOS Glory mereka udah mulai ketar-ketir minus 1 jantung karena One Straight Push akan berada di tangan dari Geekfam. Oh my god. Oh my god. Wow, ini minionnya bakal digiring dari tengah. Flicker, Luke. Flicker Luke, I'm open menuju ke arah seorang James. Fokus ke arah pelanggan tim fight pun terjadi. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS Glory masih menahan dan Fluffy down. hilang. Ini bencana. Mereka bisa dibalikan keadaannya karena Lord sudah mulai spawn. Wow, 20 detik lagi untuk Annabelle dan dipaksa kembali. Tidak ada Cloud Kun, 3 orang hilang. EVOS Glory berada di ujung tanduk. Geekfam tidak akan tinggal diam dan ini akan menjadi sebuah kemenangan untuk Geekfam dan membawa ke game yang ketiga. Fokus menuju ke arah PS. Kadera gak akan bisa menyentuh ke arah belakang. Gak bisa. Dan disimpan salah. Geekfam memaksa ke game yang ketiga. Geekfam masih punya asa. Satu sama Israel, permainan front to back yang diinginkan akhirnya bisa berhasil berjalan dengan mulus, sedikit lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang mantap untuk Geekfam. Hyper carry gold lane Nathan memang masih menjadi jawaban. Florin yang juga berada di depan memperkuat Geekfam untuk memaksa EVOS Glory bermain lebih lama lagi di game yang ketiga. Game yang ketiga yang tentunya akan menentukan apakah ini akan mengaktifkan reverse sweep bagi Geekfam. Itu hobi Geekfam soalnya. Iya, apakah juga bisa memecahkan 100% win rate line up dari EVOS Glory setelah masuknya Brans? Atau sekarang malah kembali EVOS yang bisa memenangkan gamenya? Tapi jujur front to back-nya di game kedua lebih rapi dan lebih cepat dimulainya. Iya, karena memang mereka bukan hero early game semuanya. Iya, kan? Late game banget. Jadi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Ya masalahnya di game pertama sekitar di atas menit 15 itu baru gue lihat mereka stick up. Dan itu main makan depannya dimulai dari Luke. Tapi tadi dari menit 9 pun mereka sudah berjalan bersama. Mereka sadar dia harus makan depan dan Cadera. Wow, ini dengan positioningnya dahsyat banget. Ya, Nathan memang sudah mulai menjadi fenomena semenjak pertama kalinya Radiant Armor itu mengalami adjustment. Yes. Adjustment rasa nerf sebenarnya. Dan bahkan kita lihat ini Kadera sang penggendong handal bukan tanpa alasan. Gak ada lagi jawaban untuk arah backline. Bahkan Cloud Kun gak menemukan jalan tersebut. Karena satu-satunya jawaban untuk EVOS Glory bisa menangkap ke arah belakang ada di Cloud Kun. Kalaupun tidak di Cloud Kun, mereka harus menaruh Brans dan resiko yang cukup tinggi untuk Brans di arah backline. Jadi mari kita lihat MVP kali ini jatuh kepada Kadera. No doubt, no cap. Ya sebenarnya mungkin Cadera juga menemukan jalannya karena thanks to Luke. Luke yang ngebukain tadi pas Cloud Kun-nya berada di tengah-tengah area rumput yang cukup penting. Dan itu Winternya langsung terpicu di situ. Ketika Winternya nggak ready, udah otomatis Cadera bakal langsung eksekusi. Dan flickernya pun nggak sempat untuk digunakan oleh Cloud Kun. Endgame yang begitu sangat-sangat apik
dari teman-teman Geek Farm. Apalagi ketika momentumnya di late game tadi mereka sempat ready win of nature-nya untuk Cadera. Wow, ini jelas ya. Kayaknya masalahnya, ya oke lah damage deal utamanya di Cadera. Tapi kayaknya front to back Ruby-nya ini loh. Jadi perkara juga soalnya depannya siapapun itu ditarik, Be. Ya sebenarnya dimakan. ya koneksinya juga dengan adanya Nathan dan late game itu tadi sih. Iya, iya. Tapi kalau kasusnya diganti, seandainya bukan Ruby, apalah ambil hero yang bisa langsung ke backstep ke belakang kayak lapu-lapu mungkin gak bakal kayak tadi kan? Iya nggak bakal kayak tadi. Kejadiannya. Beda. Karena lagi-lagi permainan front to back kuncinya. Apalagi kalau kita ngomongin soal XP lane yang mau main front to back juga kan jarang sekarang. Iya, yang iya, untuk iya, lagi di in meta banget. Terisla sekalipun kayaknya bakal jadi makanan untuk Roger di sini. Jadi opsinya emang bener-bener yang paling bagus untuk sekarang adalah Ruby-nya. Ray dari awal dia bener-bener kayak ada di momen dia tuh dimakan terus hingga akhirnya dia kalah 2 level tadi sama Anavel. Tapi lagi-lagi di sini Geek Farm tuh tahu kalau misalkan teman-teman dari EVOS Glory kuatnya ketika tim fight-nya berlima. Makanya mereka tuh nggak mau kalau seandainya tim fight-nya tuh terus-terusan dalam keadaan EVOS Glory tuh punya hero yang lengkap. Iya. Makanya di sini posisinya ya mau nggak mau ya. Pas kalau kita ngomongin soal teman-teman dari Geek Farm gak tim fight berlima, itu momentum untuk EVOS Glory. Karena mereka emang mainnya bareng sama Mino adalah hero setup. Padahal ada satu buah mistake tadi yang mahal banget sih menurut gua. Cuman ternyata overextend dijawab dengan overextend juga nih, Be. Iya, itu masalah utamanya sih. Overextend dibalas sama overextend. Dan ternyata overextend tersebut malah menjadi malapetaka bagi kedua belah tim lebih tepatnya. Iya. Jadi kayak dua-duanya harus apa ya, harus turning down sedikit. Ini terlalu overheating juga nggak bagus sih di pertandingan kali ini. Jelas banget sih, kelihatan banget. Apalagi di momen Lord yang udah kelihatan. Pas dapat Lord dari Geek, satu tumbang. Kayaknya memang gue ngeliat game ini memang buat Geek. Iya, kayak harus mundur perlahan-lahan. Apalagi tim fightnya 4 lawan 5 kan. Anavelnya masih tumbang dalam kurun 20 detik. Fluffy-nya tumbang lagi 43 detik. Nambah lagi tuh satu member lagi Klaukun. Dan ini memang udah susah sih. Kalau 2 member kayak gini doang, sisanya ya gimana ya, Bro? Iya. Mau ditahan gimana pun susah sih. Lord Evolve loh. Itu Lord dia. Evolve bareng sama Eternal Guard yang ada glowing one-nya. Itu udah pasti damage magic dari Lord-nya bakal terus-terusan keluar. Continuous damage-nya bakal connecting terus. Cadera. Cak. Memang bisa dibilang adalah salah satu sosok penggendong handal dan bahkan lihat damage yang diberikan juga besar di sini. Cuma kita bisa menyaksikan kemungkinan besar juga untuk di game ketiga Nathan bisa menjadi sebuah hero yang ada di Arab ban list. Nah malah gini. Aku juga sempat mungkin ngobrol sama sekitar 9 coach. Banyak tuh, ya semuanya berarti. Semuanya. Iya. Aku ngobrol kalau misalkan sekarang kayaknya gold laner tuh udah mulai silih berganti. Kayak kalau kita ngomongin tier S dulu ya. Tier S dulu siapa sih yang gak setuju sama Cloud? Yes. Cloud pasti di tier S. Yes. Tapi sekarang tuh tier S-nya bakal menuju ke Harit, Nathan sama Roger. Dan 3 hero ini kayaknya bakal jadi fenomena. Early game-nya powerful, late game-nya juga mengerikan. Mungkin kalau misalkan pengecualian untuk Roger dan juga Harit. Karena late game-nya kalau diadu sama Nathan, dia bakal lebih powerful. Tapi kalau early game Nathan, kalau kita ngomongin Nathan ya early game-nya dia gak bisa berbuat banyak. Benar, farming aja. Farming aja, cari space. Makanya sekarang mungkin ya kita udah bukan fokus di era kayak bandnya ke arah Cloud. Tapi bandnya Nathan, Harit, atau Roger, 3 hero ini nih. Dan bahkan sebuah jawaban juga tadi gimana caranya mereka menutup Karakaja itu juga jawaban loh. Jawaban. Supaya Nathannya juga masih free. Supaya Nathannya nggak bisa bermain di flanking gaming dengan adanya permainan. Kita nggak lihat. Dipisahin. Sekarang nggak tentang 2 orang lagi yang pick off. Tapi bisa 3. Bisa mid lane sama gold lane bersama dengan roamernya. Iya. Tapi tadi sebenarnya Klaukun udah nemuin jawabannya sih untuk overextend team fight Lim dan juga Ranger Mas. Dia ambil pakai IMU yang namanya Bloom, ultimate dari Florin. Tapi ya masalah utamanya adalah karena ya balik lagi ya Valentina di sini kan bukan yang seperti Florin yang dia punya bunganya. Benar. Jadi otomatis ya di sini Brands gak bakal dapetin shield yang mirip sama kayak Cadera. Heal-nya pun ya sekali aja Sekali gitu. aja. Karena Florin kan terus-terusan. Tapi kalau Rich Guy by UBS Gold masih ada di Brands ternyata. Memang Rich tadi Guy. triple kill juga sih tadi, Be. Iya, dan dapetin momentum juga kan di early game-nya walaupun dia sempat terkena pertandingan 1 lawan 2. Iya. Tapi ya thanks to lagi ya thanks to Baloyski di situ. Karena kalau nggak ada Baloyski, sebenarnya Cadera bakal kena solo kill. Itu master assassin loh dan thrill. Abis itu snowball. Abis itu snowball pasti. Abis itu snowball. Dan itu di level yang ketiga loh. Sebelum Cadera mendapatkan ultimate dari Entropy. Makanya wajar banget dia mau coba untuk ambil resiko di bagian top lane tadi. Tapi lagi-lagi untuk sandbag-nya berada di Anavel. Untuk di 2 game kali ini lebih tepatnya. Anavel dengan sandbag
Ini kayak menjadi pertanda juga, sinyal bahwa memang EVOS Glory ini dengan Fredrinnya perlu diperhatikan. Dan 80% turun lagi di pick yang ke-6 kayaknya. Tapi ini jelas sih, mereka tuh manfaatin bukan cuma sekedar dari main front to back-nya aja. Mereka udah prediksi mungkin X-Borg ini bakal diambil sama EVOS. Dan Iya, itu iya. dikasih. Dikasih. Gak ada yang bisa lompat ke belakang, X-Lane-nya kan X-Borg. Terus kayak jungle-nya juga Fredrin ya tank lah, masih untuk makan depan. Iya, iya, Jadi iya. dia memanfaatkan itu ya pakai kayak gini metodenya, Be. Makanya first picknya tadi Nathan langsung. Udah Makanya. itu udah jawaban banget, Nathan first pick udah secure untuk mau mainin Fredrin atau bahkan X-Borg, ya dua-duanya bakal pecah juga. Yes, dan bahkan aku juga penasaran seperti kata Lim yang